Mama mesti tahu ya, kalau nanti mama dihisap sama Allah, jangan bilang Tommy gak pernah ngasih tahu ya. Udah, Masya Allah, keren. Bukan maksudnya Tommy lebih kecil lagi. Nyokap marah gak digituin? Enggak, justru dia mikir. Tapi tuh katanya mikir, cuman tuh gak tahu kenapa, mungkin karena lingkungan dia kok. Karena keluarga juga. Iya, mungkin kalau Tommy rasa sih takut omongan keluarga kali ya. Saya Doritan, alhamdulillah sekarang depan saya ada seorang apa nih? Ya, apa? Bilangnya apa ya? Mantan kafir apa? Mantan kafir aja gak apa-apa. Oh, mantan kafir aja, jangan yang lain. Mantan kafir. Seorang pemuda Cina, Muslim lagi ya. Alhamdulillah. Tom, gimana kabarnya Tom? Assalamualaikum Tom. Bismillah. Namanya Tommy apa Tomo? Sebenarnya namanya Hutomo Tirta kok. Hutomo Tirta. Di tempat kerja Tomo tuh dipanggil Tomo. Tapi di rumah dipanggil Tommy. Oh, jadi kalau orang kantor ke rumah nyari Tomo nggak ada? Nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Antar pakai juga nggak bakal ketemu. Oh gitu ya. Oh, lu nyaru-nyaru berarti. Nah, gua panggil Tommy aja ya. Iya, Tommy kok. Tommy ini tadi bilang benar, pas 1 tahun ya? 1 tahun pas tanggal. Pas 1 tahun masuk Islam. Betul. Masuk Islam waktu itu datang sama temennya Coki ya? Iya. Kesini ya? Kesini. Cuman kita sadat di masjid seberang ya? Iya, seberang. Masjid Al-Fajar ya, di seberang kita. Waktu itu bareng sama salah seorang pemuda dari Medan ya? David namanya ya? David itu yang datang juga ke sini bareng janjian bareng sama siapa? Pas datangnya bareng sama Tommy. Si David itu dari Medan udah bawa tas ransel. Betul. Isinya baju. Jadi udah kabur. Kabur. Tommy buset salah. Nah, kalau Tommy waktu itu datang sini nggak bawa tas baju ya? Enggak. Masih pulang ke rumah. Udah mau digantung. Oh, udah mau digantung. Enggak bercanda. Oh enggak, beneran nih? Enggak ya? Oh lu jangan, nanti nyokap lu nonton siapa yang mau gantung gitu, orang mau ngorok gitu. Bercanda. Nggak boleh ya ngomong di YouTube, ngorok gitu. Aduh. Oh iya. Nah, jadi alhamdulillah Tommy hari ini pas setahun jadi muslim. Balik ke Islam ya, alhamdulillah. Cerita dong sekarang dong. Ini golong payah nih. Orang sadatnya udah setahun yang lalu, podcastnya baru sekarang nih. Susah. Katanya sibuk. Sibuknya sibuk apa? Kerja di apa tuh? Sekarang masih kerja di perusahaan, jadi budak korporat lah masih. Apa? Kerja apa? Perusahaan juga. Masih jadi budak lah. Bidang apa? Bidang perusahaannya di perusahaan elektronik. Kami sana tuh kerja jadi desain grafisnya sana. Oh, desain grafis? Iya, desain grafis. Lu jago gambar berarti? Menggambar tangan sih nggak bisa. Pakai komputer? Komputer bisa. Oh, jadi bikin desain apa? Iklan gitu? Iklan kayak flyer, campaign gitu. Oh, oke. Terus lu selama ini nggak bisa podcast karena apa? Jadi bapak rumah tangga yang baik. Iya, bapak rumah tangga. Lu udah married belum kan? Jadi belum married kok jadi bapak rumah tangga, maksudnya apa? Mencoba jadi bapak rumah tangga dulu. Maksudnya nyuci baju seluruh rumah gitu? Nyuci ngepel. Oh, itu bukan bapak rumah tangga itu mah. Air. Itu apa? Air tentang Tommy berarti. Masya Allah. Lu berapa saudara Tom? Tommy 6 bersaudara, tapi yang satu udah meninggal. Oh satu, Tommy nomor berapa? Tommy nomor 5. Buset, nomor 5. Berarti sekarang dia anak bungsu. Anak bungsu. Kakak-kakaknya laki perempuan? Laki ada 4, perempuan 2. Oh, oke. Kakak pertama Tommy yang pertama itu yang tinggal di Bogor, muslim juga sekarang. Oh udah muslim? Ya. Alhamdulillah. Nah, yang tinggal di rumah sekarang? Tinggal sama papa mama doang sih udah. Bertiga? Iya. Sama Tommy? Iya. Oh yang lain udah keluar semua? Udah. Oh berarti lu cuma nyuci baju lu sama baju orang tua dong? Betul. Pahalanya gede tuh. Amin. Amin. Sama sama gue waktu SMA. Gue SMA juga tiap minggu nyuci baju orang serumah gitu. Mending kalau pakai mesin air ya. Waktu itu mesti pakai pompa yang begitu. Iya. Nah, ya tahu sendiri lah. Encok. Nah, terus ceritanya gimana Tom? Waktu itu lu belum cerita sama gua. Waktu datang ke sini dulu ceritanya gimana? Kok bisa ngajak si Coki? Toto datang sini sadat, cerita dong. Ya, mungkin Tommy cerita dari awal dulu kali kok ya. Dari awal Tommy mengenal Islam kali kok ya. Jadi dulu Tommy itu di keluarga Tommy itu, kalangan keluarga Tommy itu sebenarnya untuk agama sendiri itu nggak terlalu penting kok. Tommy ya. Soalnya dari pernikahan orang tua Tommy itu kayak mama papa tuh udah beda agama. Mama tuh Konghucu, papa tuh Kristen. Tapi dulu papa Kristennya tuh Katolik yang nggak aktif lah. Akhirnya
pas Tommy beranjak dewasa SMP, si mama baru mulai mengikutin si papa lah ke Katolik di situ. Oh, jadi mamanya masuk Katolik. Betul. Tapi di situ Tommy, namanya orang tua mungkin kok ya belum terlalu mikir agama juga, Tommy nggak diajarin juga gitu. Oh. Ya Tommy memang terjun bebas lah di dunia ini lah, nggak tahu apa lah. Oke, lu jadi apa ya? Nggak diharapin apa gimana? Enggak juga sih. Nggak juga ya. Nggak juga ya. Enggak juga sih. Iya. Terus? Kan memang gitu, maksudnya kalau Tommy bilang sih emang keluarga Tommy dulu untuk agama tuh memang belum seinya lah. Ya. Sampai akhirnya di umur Tommy 23 kayaknya ya. Itu Tommy Sekarang umur berapa? sekarang Tommy umur 33. 33? 33 sekarang. Belum married? Belum. Nungguin apa lu? Nungguin jodohnya. Terus umur 23? Ya, 23 tuh Tommy tuh mulai kerja sama Coki kan, satu perusahaan lah sama Coki. Oh, satu perusahaan Coki. Cuman dulu memang Coki nggak sama Tommy tuh nggak ngomongin masalah agama. Mungkin dia juga ngejaga Tommy kali dari soal agama ya. Tapi lama-lama tuh kayak Tommy ngobrol sama dia tuh jaga masnya tuh kayak gini, Coki gini Tommy jelasin lah semuanya. Kayak Tommy tuh menyembah Yesus sebagai Tuhan dan lain-lain. Coki bilang ya coba kau pelajaran agama kau dulu lah yang gitu kan. Dulu Tommy jujurnya kalau Tommy dibaptis, dulu setelah Tommy tuh dibaptis tuh 1 tahun pelajaran. Baru dapat pengurap kan, dapat baptis kan. Apa pengurap? Iya dikasih minyak, diminyakin. Karena lu jadi Mesias diurapi. Diminyakin lah, minyakin. Oke, terus. Itu 1 tahun kan. Cuman masalahnya Tommy itu dulu tidak pernah ikut ajaran itu kok. Oh, jadi walaupun lu dibaptis lu nggak ikutin ajaran? Tommy nggak pernah ikutin sama Jadi sekali. lu nggak percaya Yesus Tuhan? Tommy nggak percaya. Lah kenapa? Soalnya Tommy pas tahun kedua Tommy jujurnya Tommy 2023 itu baru benar-benar mau baru mau ngikutin mama ke gereja. Dengan pikiran bukannya apa ya, cuma mau nyenangin si mama lah. Biasanya ada pikiran yang enak gitu. Berarti dari kecil sebelum umur 23 lu nggak pernah gereja? Enggak pernah. Tommy tuh mungkin dibilang agnostik kali ya. Tommy percaya tapi nggak percaya sama agamanya gitu. Tuhan tuh percaya ada gitu tapinya. Nggak ke wihara juga? Enggak juga ke wihara. Oh, terus? Akhirnya di umur 23 tuh Tommy coba ikut mama ke gereja. Di umur 24 itu Tommy udah bilang Tommy udah gak mau ke gereja lagi. Oh, jadi cuma setahun? Setahun hampir 2 tahun lah. Soalnya Tommy 2023 di awal Januari Tommy ke gereja. Itu udah ikutin yang Tommy bilang Tommy dibaptis tuh. Walaupun Tommy gak ikut pelajarannya. Di tahun kedua di Desember tanggal 25 itu Tommy baptis enggak. Abis Natalan Tommy gak ikut lagi. Abis Natalan? Kenapa? Kapok gitu? Bukan kapok ya, Tommy bilang apa ya. Yang kayak Tommy bilang, Tommy tuh setiap di gereja kan pasti kan Natal tuh ada kayak layar TV gitu kan. Di situ Tommy tuh kayak nggak tahu batin kayak ada ngomong yang pas Yesus disalib minta sama Tuhan, Tommy bilang kok aneh menurut Tommy. Oh maksud tuh Yesus pas doa pas doa semalam-malam? Iya, enggak yang pas disalib kok. Oh pas disalib, Eli sama Tani. Kan disitu kan Tommy baca sengan, dia bilang ya Bapak kenapa kau tinggal kok? Tuhan minta tolong Bapak, siapa nih Bapak? Tommy Lu umur 23 udah mikir begitu ya? Di umur 24 sih kalau itu kalau Tommy 24. Iya berarti masih muda lah, sudah begitu ya. Gua umur 40-an baru mikir begitu. Berarti gue yang telat dong Rick, berarti gue yang tell me dong gitu dong. Tapi mungkin karena Tommy itu dapat obrolan lawan kali ya sama Coki ya, maksudnya ngomong ya. Mungkin Coki bilang coba pelajarin dulu gini-gini. Tommy mulai pelajarin gitu, walaupun enggak. Tapi jujur aku Tommy baca Bible nggak bisa kok. Bukan nggak bisa baca huruf, nggak ngerti apa pengertiannya bahasa itu menurut Tommy apa sih ini bahasa? Lu nggak dijamah Roh Kudus berarti kalau gitu. Kurang masuk Roh Kudus kan Tommy, kerasukan kali ya Tommy ya, benar juga sih. Harusnya kerasukan tuh. Oh lu berarti ke gereja cuma setahun 2 tahun? 2 tahun ke gereja, itu benar-benar. Setelah itu lu jadi apa? Tommy udah putusin ke mama, Tommy nggak mau gereja, cuma Tommy situ masih apa ya, nggak tahu mau kemana tujuannya apa, masih mencari-cari lah. Jadi selama itu sampai sebelum lu kemarin syahadat itu lu boleh dibilang lu gak beragama? Gak beragama sama apa. Tapi kalau boleh dibilang setelah 2 tahun setelah dari gereja tuh umur 26, kalau Tommy bilang ngecok sih Tommy udah muslim kok menurut Tommy ya. Gitu. Tapi Tommy belum syahadat gitu. Tommy udah ikutin syariat semuanya, puasa Tommy ikutin, zakat Tommy ikutin. Lu bayar zakat? Bayar zakat Tommy ikutin. Lu puasa sebulan? Puasa Tommy ikutin. Nah, terus? Sholat Tommy ngumpet. Tapi itu cuma ketemu maghrib doang, sholat maghrib doang. Oh, sholat maghrib doang. Soalnya siang itu ketemu mama terus gak usah ngapa-ngapain. Lu sholat maghrib doang di mana? Di masjid atau di rumah? Di rumah. Dia ngumpet-ngumpet di rumah pas mama pergi tuh tamu. Nah ceritanya lu umur 26 lu udah bisa ngejalanin Islam itu lu dari mana yang sampai suruh?
Tommy kan sering ngobrol sama Coki kok, ngobrol dia itu sering ngobrol-ngobrol, kau baca lah kalau misalnya kau udah nggak percaya sama agama kau yang kemarin, dia bilang, coba kau baca Quran deh, mungkin kau lebih paham di sana. Gitu. Nah di situ Tommy tuh kayak awal baca Quran tuh kayak, oh lebih mudah dimengerti daripada yang buku Tommy yang lama ya menurut Tommy. Di situ Tommy mulai nanya sama Coki lah, kayak misalkan Allah tuh siapa sih Coki? Rasulullah tuh siapa sih gitu? Kenapa Rasulullah tuh nggak kayak Nabi Isa Tommy bilang? Soalnya kan di agama saya tuh Nabi Isa tuh dituhankan Tommy bilang. Akhirnya Coki baru ngelasin Tommy lagi, Islam tuh begini Tommy, Allah tuh begini, Rasul tuh begini, kita tuh begini. Wah ya temen lu Coki itu ya? Sebenarnya dia agak risih juga sama Tommy kok. Ngomong itu agak risih dia sebenarnya. Soalnya dia mikir takutnya saya mencuci otak kau, dia bilang gitu kan. Nanti disangkain islamisasi. Iya, dia bilang takutnya saya mencuci otak kau, dia bilang. Lebih baik kau Tommy cari tahu sendiri. Kalau tahu apa, kalau nggak tahu apa tanya saya, dia bilang. Dia ngomong gitu sama Tommy kan. Oh ya udah. Dari situ Tommy tuh mulai tuh dikasih kajian sama si Coki, coba dengan Ustadz Khalid, dia bilang. Oh Ustadz Khalid. Tommy dengan Ustadz Khalid, Ustadz Hadi Yahya, Tommy dengerin. Tommy kan semua Ustadz melahap lah sama makan. Akhirnya selesai di umur Tommy 28, Tommy bilang sama mama. Tommy mau syahadat, cuma nggak ngasih. Mama nggak kasih. Nggak ngasih. Mama bilang si apa ya mungkin orang Cina kali kok ya, Tommy bukan ras ya tapi ya. Orang Cina tuh selalu mikir kalau Tommy mau syahadat atau orang yang syahadat tuh kayak Tommy pertama kali syahadat ditanya perempuannya siapa? Loh. Oh, sangkain mau merit. Merit, Tommy bilang enggak gitu, Tommy bilang. Akhirnya sama mama tuh ketahan tuh sampai umur 32 Tommy ketahan. Itu benar yang kayak Coki bilang, kok jangan sampai mati aja dia bilang. Sayang banget kalau udah tahu tapi kalau mau lanjutin. Oh berarti ini judulnya nih syahadat yang tertahan ya berarti. Tertunda. Ya dong, syahadat yang tertunda gitu ya. Ya tapi gitu, akhirnya kan sian amat tuh. Kayak Tommy ketemu Kondi juga, untung gak mati tuh dia bilangnya. Iya. Tapi gak mati, alhamdulillah Tommy bilang, masih syahadat gitu kan. Memang Coki bilang, udah kau kayak Tommy bilang, saya masih takut Coki kayak mikir orang tua. Mungkin ini yang takut sama semua orang kalau yang mau syahadat ya. Kayak Tommy mikirin lu kayak kemarin bilang, jantungan lah atau apalah, saya tuh pikir gitu Coki. Oh nyokap berjantung. Betul. Terus? Akhirnya Coki bilang itu waswas setan Tommy, kau mesti lawan dia bilang. Sebenarnya tuh gak bakal terjadi kayak gitulah dia bilang. Akhirnya Tommy masih bertahan dengan sifat Tommy yang bertahan di situ aja udah. Tommy masih sholat? Tetap sholat. Berarti lu dari umur 26 sampai umur 32 kemarin sholat terus? Tetap sholat. Tapi sholat maghrib doang apa? Maghrib doang. Maghrib doang. Dan jujur masih 30 doang gua. Oh 30 doang. Gak apa-apa. Ya. Tapi maksud gue gini, untung lo belum syahadat lo. Itu dia. Kalau udah syahadat tuh sholat maghrib doang kodok. Kodok tuh banyak banget gitu kan. Saya tak mikir. Udah selesai gitu. Akhirnya di umur Tommy 32 di bulan Juni Tommy ngomong ke mama. Tommy udah gak bisa tahan lagi, Tommy mau syahadat. Diterima nggak? Kalau nggak terima ya Tommy angkat kaki Tommy bilang. Oh. Si mama kasih mama jawaban lah. Mama tunggu jawaban mama, dia bilang biar mama pikir dulu, dia bilang. Oh ya. Tommy tungguin dari bulan Juni, Juli, Agustus, September ngaret kok, ngaret. Kayak nyokap tuh kayak nggak mau ngasih gitu. Cuma Tommy ya udah pikir biar lah. Nah, lu nggak tanya alasannya nyokap apa waktu nggak ngasih? Mungkin Tommy rasa orang tua kali kok ya, orang tua tuh mungkin dari kecil udah sama-sama seagama. Nah dia sendiri pindah dari Konghucu ke Katolik. Iya. Lu nggak tanya, kok nyokap boleh saya nggak boleh gitu. Makanya Tommy kan bingung, Tommy sih begitu. Mungkin karena udah dari kecilnya sama, kenapa pisah gitu loh, beda gitu kan. Sampai Tommy ngomong kan si Koko juga udah syahadat. Dia mah udah keluar dari rumah, dia bilang. Koko lu masuk Islam waktu lu umur berapa? Tommy umur 20 kayaknya. Udah lama ya? Udah lama. Karena nikah bukan? Nah, kalau kakak Tommy karena nikah. Oh nikah. Tapi sekarang tetap menjalani Tetap menjalani, sholat tetap jalan terus. Bagus alhamdulillah. Iya, soalnya Tommy lihat istrinya juga kayak ngedukung dia lah. Oke, nah maksud gua waktu Koko lu masuk Islam, nyokap gimana waktu itu? Nyokap tuh nggak terlalu pusing kok sama Koko, soalnya dia udah nggak di rumah. Iya terus apa bedanya? Ya makanya Tommy bilang, Tommy ngomong. Karena cuma lu di rumah doang? Iya, Tommy bilang sampai apa Tommy mesti pindah rumah dulu, baru diizinin. Kan nggak mungkin. Terus? Akhirnya udah pokoknya kasih mama jawaban dulu, bilang kasih mama pikir dulu, kasih jawaban. Oh ya udah tandangan itu sampai di bulan November. November terakhir tuh kenapa Tommy udah yakin Tommy mau syahadat, karena almarhum kakak Tommy kok. Oh almarhum kakak Tommy, kenapa? Meninggal di tanggal 4 November itu kemarin. 20 hari sebelum Tommy syahadat dia meninggal. Oh 20 hari sebelum Tommy syahadat? Tanggal 4 November ya. Yang meninggal itu muslim bukan? Bukan kok. Jangan bilang tapi lucunya gini kan. Tommy sih jujur, Tommy mau ngarepin janji Allah nanti lah di sana. Sebelum meninggal tuh jam 10 lewat berapa lah.
Tommy ngomong sama kakak Tommy itu benar nafas udah di tenggorokan. Tommy belum mualaf, tapi ngomong ke kakak Tommy ini, kok lu dengar gua ya, lu ucapin ini, la ilaha illallah aja kok ucapin ini kok, biar gua jangan malam bisa ketemu, Tommy bilang. Lu nya belum syahadat. Lu udah nalkinin orang. Iya, Tommy bilang, biar nanti gua gitu, kalau lu bisa janji ini, kita nagih, Tommy bilang, lu tuh jawabin dulu. Terus kayak kalau ngikutin. Nah itu Tommy nggak tahu lah, soalnya kan nafas udah tenggorokan kok, udah bener-bener udah dingin semua. Cuman yang Tommy lihat setelah Tommy ngomong itu, nggak berapa lama dia kayak langsung kayak keluar udahlah sama nafas. Nah, akhirnya meninggal lah kan. Setelah meninggal 1 hari itu Tommy udah bener-bener apa ya, maksudnya Tommy tuh udah corain semua ke dia lah, kasih sayang Tommy ke kakak-kakaknya kan. Tapi terus saya mikir tuh, Tommy bilang kayaknya nih mati ini nggak kenal umur, Tommy bilang udah nggak ada, udah pasti mati, Tommy bilang kan. Makanya pas 1 minggu setelah kakak meninggal, Tommy pesan sejadah dulu tuh pas meninggal tuh. Sejadah. Sejadah, bener tuh. Pas pesan sejadah, Tommy buka 1 minggu setelah kakak meninggal, Tommy buka depan mama sejadah, mah Tommy mau syahadat. Tanggal 24 ini Tommy mau ketemu guru Tommy. Soalnya Tommy sama Coki dari rencana nih, kayaknya Tommy kalau orang Cina mau rencana cocok nih. Soalnya saya mikir kata Coki, kalau saya bawa ke Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, wah pasti kalau bang teroris dia bilang nih, jaman panjang. Kalau sama Cina-Cina cocok nih. Cina. Akhirnya Tommy bilang, Tommy mau syahadat mah sama orang Chinese juga namanya Kodogetan. Dia tuh ini Tommy jelasin semua kan. Ini orangnya Chinese, Tommy bilang sama tuh. Tommy bilang. Nyokap tuh kayak ngediamin Tommy 3 jam lah ngediamin Tommy kok. Oh iya? Bener-bener Tommy ngomong bang muka. Oh berarti sebelum itu lu udah nonton ke channel gua? Tommy udah nonton. Tommy udah dari Coki apa dari? Dari Coki juga. Tommy nih, gua liat nih orang Cina berbahaya dia bilang. Orang Cina berbahaya? Siapa Coki? Wah bener-bener berbahaya. Coki nih, tahu gitu lu tadi bawa Coki di sini. Orang Cina berbahaya. Berbahaya nih, oh iya bener juga berbahaya nih. Terus. Akhirnya udah kan, Tommy kayak gitu, akhirnya Tommy nonton. Tommy pun nonton, jujur aja kalau Tommy setelah Tommy bilang Tommy ngomong ke gereja lagi tuh, Tommy nonton kajian tuh bener depan mama. Layar Tommy kan lumayan gede kan sampai kerjakan. Mereka tuh kayak orang ngapain sih nonton gituan? Ya Tommy bilang kenapa sih orang namanya juga nyari referensi, Tommy bilang kan. Mungkin ngomong ke gereja lagi, Tommy bilang. Emang gak punya referensi lain, Tommy bilang. Kan agama yang lain ada, sama aja lah, Tommy bilang. Apaan, Tommy bilang. Tapi udah nyaman di sini, Tommy bilang. Terus tetap bertahan 8 tahun lah kayak tapi gitu. sebenarnya kalau waktu itu lu bilang sama nyokap, mah Tommy mau masuk Buddha gitu, pasti nggak dilarang ya? Kasih kok. Pasti nggak dilarang ya? Pasti. Pokoknya tuh orang Chinese tuh Tommy nggak tahu kenapa lah. Lu boleh pindah agama kemanapun asal jangan ke Islam. Asal jangan Islam. Tommy nggak tahu kenapa. Pasti asal ngomong tuh kayak kakaknya mama tuh ngomong Islam tuh orang miskin, Islam tuh apa ya teroris, Islam tuh ini tuh keras apa? Yang ngomong kakak lu? Kakaknya mama. Oh kakaknya. Punya kakak. Tommy bilang keras di mana sih? Tommy bilang emang lihat yang mananya? Tommy bilang kan nggak semua Islam pukul rata kayak gitulah. Tommy bilang kan. Akhirnya tuh si mama kayak apa ya? Pas Tommy terakhir mau bilang syahadat itu, si mama udah nggak bisa apa-apain lagi kan. Tommy ngomong tanggal 23, 24 Tommy berangkat langsung sama Coki. Itu belum langsung berangkat. Nangis gak nyokap lo? Nangis kok. Itu yang Tommy bikin berat, Tommy itu sempat nangis. Itu yang buat Tommy berat buat ninggalin mama. Pas itu apa Tommy tunda aja ya Tommy bilang. Cuman tuh pas ngomong sama Coki, Tommy ingat proses setan, hati-hati. Setan tuh mau gini. Udah tau lah. Ya jelas Tommy bilang, udahlah jalan dulu lah. Soalnya Tommy pikir kalau misalnya Tommy udah apa ya, udah bersyahadat nanti, apakah mama bakal ngebedain Tommy atau enggak, Tommy nggak tahu gitu. Soalnya si mama tuh punya cerita yang apa ya, punya histori yang nggak enak lah sama saudara sendiri. Soalnya saudara dulu tuh namanya siapa Tommy lupa lah. Syahadat, orang tuanya tuh nggak dideketin sama dia. Dikit-dikit haram, nggak boleh, ini nggak boleh satu piring gini. Tommy bilang, Tommy nggak kayak gitu mah, Tommy. Gitulah kira kan. Makanya pas Tommy ngomong kalau kan, lu mesti berubah ya, tapi berubah lebih baik lagi dari sekarang. Makanya Tommy buktiin sekarang ke si mama gitu. Makanya sekarang si mama tuh kayak masih sekarang dia lebih bawel sama Tommy lah kok. Oh gitu, alhamdulillah. Bawel banget kok. Tommy kalau misalnya subuhan mungkin diketok pakai kayu kalau sama dia. Jujur. Bangun kagak? Serius? Serius, bangun kagak dia. Sekarang mana nyokap lu yang bangun? Nyokap yang mau. Alhamdulillah. Kayak Tommy pernah mungkin lagi turun iman kali kayak imam Tommy mungkin turun ya. Subuhan tuh seminggu di rumah mulu gitu. Kecapean tuh. Ini mama lihat kayaknya seminggu gak pernah ke masjid lagi dia bilang. Terus? Mau jadi apa nih bilang? Iya. Mau jadi apa? Mau jadi teroris lu gitu? Mau jadi apa dia bilang kan? Mau jadi teroris? Mau jadi apa lu dia bilang kan? Udah gak pernah ke masjid lagi dia bilang. Sholat subuh di rumah mulu dia bilang. Loh, alhamdulillah kok nyokap lu bisa berubah begitu? Betul kok. Maksudnya apa mungkin karena apa ya? Tommy juga ngerasain perubahan diri Tommy itu setelah mualaf kok. Alhamdulillah. Bener-bener Tommy tuh ngerasain apa ya?
Ya berarti selama setahun ini Tommy sudah nunjukin jadi muslim ternyata lebih baik. Lebih baik kok, baik banget. Lebih sayang sama. Lebih sayang banget. Lebih hormat. Lebih hormat. Alhamdulillah. Itu yang Tommy rasain sekarang. Tapi ya mungkin perasaan orang tua mungkin nggak bisa bawa kali ya. Makanya kayak dia sering ngomong sama dia Tommy, si Tommy gimana nanti ya? Soalnya kan berbeda agama sama kita nih, nanti gini. Terus gini. kenapa? Ya dia Tommy kayak udahlah sih mah nggak apa-apa mah. Si Koko juga dia bilang udah ngejalanin baik-baik kok, nggak aneh-aneh kan sama mama nggak berubah kan dia bilang. Kok kalau yang masuk Islam sama nyokap juga tambah baik? Baik. Alhamdulillah. Baik. Nah, kalau yang meninggal itu umur berapa? Umur 35. Sakit? Autoimun. Oh, oke. Autoimun kakak kami. Maksud gue gini, tadi gue lupa ngomong. Ya, entah kalau yang meninggal itu mengucapkan kalimat syahadat atau enggak, kita nggak tahu lah ya. Mungkin juga dalam hati dia mengucapkan, kita cuma seren kalau aja ya. Tapi yang hebat lu belum syahadat udah nalkinin orang. Tapi pernah ngomong gitu kok di kuping kiri dia kok lu ucapin ini kok ya, ucapin ini kata lu denger biar gua janji mau. Nah, sebenarnya gini, ini ada yang pengen satu gua ngomong. Iya. Selama beberapa tahun itu dari umur berapa tadi? Umur 26 lah teman 26 ya. Sampai 32 berarti. Iya. Lu sebenarnya sudah menjalankan Islam. Ya walaupun cuma sholat maghrib doang. Dan selama itu lu cuma nunggu izin dari nyokap. Betul. Sebenarnya untuk masuk Islam itu nggak perlu izin orang tua. Sebenarnya. Lu kalau lagi di hutan lu mau syahadat gimana? Lu mau izin sama monyet teman? Iya juga kok. Ya, cuman kan karena lu mungkin apa ya? Satu mungkin kurang pengetahuan, kedua lu saking sayangnya sama mama. Gitu ya. Betul. Lebih sayang sih. Untung masih dikasih umur lo. Alhamdulillah aku mau mati kan. Tapi udah kebiasaan joki. Ya saya sama saya dulu lah pas jalan lah. Kalau di jalan saya mati nih. Iya. Aduh, udah enggak bilang kalau dulu bilang kalau dia. Oh iya. Tapi udah benar takut kok. Belum sadar. Tommy itu ngeliat kayak apa ya? Kematian itu emang nyata Tommy. Iyalah. Ya kok lu sendiri. Iya. Tommy itu kayaknya nggak bakal bisa lama lagi Tommy. Tommy nggak tahu Tommy sampai berapa lama kan. Ya kita nggak pernah tahu kita dikasih umur berapa kan. Cuman kan selama masih hidup, selama dikasih kesempatan, kalau kita nggak pakai, nyeselnya kan nggak bisa diulang. Gitu. Sampai sejauh ini bilang, Tommy, kau tuh jangan bodoh. Ini zaman udah internet. Hanya orang bodoh di zaman internet masuk neraka. Karena tidak mau membaca kan. Oh iya. Kau udah membaca, kau udah meyakini itu, udah kau jalani aja. Sebenarnya makanya Tommy, jujurnya Tommy sama Coki tuh ada seneng sih, maksudnya apa ya? Rada seneng. Seneng itu maksudnya tuh dia tuh care sama Tommy kok. Oh, oke. Kirain kalau rada seneng banyak gak seneng ya? Bener-bener Tommy tuh kayak apa ya? Dia tuh ngejaga Tommy banget loh kok. Alhamdulillah. Ngejaga Tommy. Cuma memang kayak apa ya? Jadi sekarang masih sekantor sama Coki? Alhamdulillah masih. Oh, oke. Si Coki bagian apa? Coki marketingnya dia. Oh, marketing. Lu yang desain, yang jualan. Betul. Berarti kalau nggak laku salah lu berarti. Dua-duanya. Ini gimana sih ini? Lu yang desain dia yang jual. Kalau nggak laku berarti salah desain dong berarti. Dua-duanya salah kok. Oh gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Kami juga kayak apa ya? Cuman bumerangnya ke Coki tuh kayak kasihan sih ke dia. Kenapa? Kayak nyokap tuh apa-apa tuh kayak gagal si Coki gini gitu. Mas Tommy enggak semaksa si Coki mah. Ada rasa menyalahkan si Coki. Iya, soalnya kata si mama tuh lu tuh syahadat gara-gara lu dengan nama teman lu dia bilang. Tommy bilang ya memang benar karena lingkungan Tommy seperti itu. Lingkungan Tommy di rumah kayak gimana Tommy bilang? Ada ngajarin Tommy agama enggak? Enggak ada Tommy bilang. Apakah ada ngajarin Tommy agama? Enggak. Lingkungan Tommy yang di sana di luar ngajarin Tommy semua agama. Tapi walaupun gara-gara Coki, istilahnya wasilahnya Coki, tapi kan sekarang Tommy ke nyokap lebih baik. Lebih baik. Ke bokap gimana? Ada masalah nggak? Agak pusing juga kalau mau bokap. Kenapa? Dan Tommy bilang bisa ngomong sama Tuhan. Susah. Bokap lu bisa ngomong sama Tuhan? Sekelas Nabi Musa lah itu. Udah bahaya pokoknya. Bahaya kok. Udah bahaya Tommy. Saudara Nabi Musa Tommy bilang bahaya. Waduh, Tommy gak berani Tommy bilang. Bokap lu ngaku bisa ngomong sama Tuhan? Nggak, kadang tuh bokap tuh apa ya kalau Tommy lihat ya. Dia tuh kayak kurang apa ya kayak pembahasan tuh kurang ngerti mau ngomong apa yang dia omongin tuh bingung gitu kok. Jadi dia mau menyampaikan apa jadi kemana gini. Oh, lu nggak nanya ngomong sama Tuhannya pakai apa? Pakai WA apa ngobrol? Pernah ribut sama mama. Lu mah nggak tahu gue nih kasih tahu langsung sama Tuhan ngomong sama gue ngomong begitu. Buset dah Tommy langsung saudara Nabi Musa bilang. Makanya Tommy kalau di rumah Moten perang dia mah kabur. Mau pusing lah mau dapat. Jadi kalau lihat bokap sama nyokap lagi ribut, Oten sama Oten ribut. Kabur nggak mau pisahin lah bodo amat. Mau pusingin lah. Tapi bokap masih gereja.
sama nyokap? Alhamdulillah masih gereja kok, lancar. Oh gereja, alhamdulillah, jangan dong. Lancar kok. Sampai sekarang mereka masih gereja berarti? Mama sih sekarang, Tommy sih jarang kok. Oh udah jarang? Jarang. Bokap masih? Bokap ini majelis atau apa di gereja? Dulu tuh prodiakon. Oh prodiakon. Bokap prodiakon dulu. Katolik ya? Katolik, prodiakon. Di mana? Gereja Katolik di mana? Di Santa Maria Tangerang. Oh di Tangerang, Santa Maria Tangerang. Santa Maria Tangerang? Iya. Jangan-jangan satu gereja sama adik gua. Di Santa Maria Tangerang, bokap. Bisa jadi loh. Jadi. Adik gua juga Katolik. Dia di situ pojok prodiakon. Susah sih mama tuh, kalau Tommy lihat sih mama sebenarnya sama agama sendiri dia nggak terlalu peduli kok. Cuman Tommy lihat memang lingkungan dia yang membuat dia tuh lebih. Nah kalau dari keluarga nyokap, keluarga misalnya orang tuanya gitu, itu semua juga Konghucu. Sebenarnya papa Tommy tuh ada muslimnya. Oh dari mana? Jadi tuh dari kakek Tommy, papanya. Lewat papa? Iya lah papa. Oh kakeknya Tommy dari papa Muslim? Muslim, cuman pindah. Oh oke. Oh. Tommy tuh si mama tuh cuman pas Tommy mau syahadat bilang, ya mau gimana lagi, engkau lu juga dua muslim, pindah gitu, gagal menikah dia bilang. Oke. Ya bilang Tommy ada keturunan muslim dong, bilang gitu kan. Ada muslim. Kalau dari nyokap nggak ada yang Muslim? Nggak ada. Lu siapa sih? Oh tuh Tommy nggak tahu kok. Cuman kalau si mama tuh, yang Tommy tahu tuh nama nyokap tuh Sim Talen. Sim Talen, adanya Sim Kim Wee. Oh, oke. Oh, Sim. Oh. Maka Tommy punya SIM abadi, nggak butuh SIM lagi. Oh, jadi nggak usah perpanjang SIM. Sih, udah ada SIM di rumah. SIM udah ada di rumah, aman. Kalau bokap sih apa? Sayanya. Nah, Tommy nggak tahu bokap sebenarnya nama Cina, cuman Tommy taunya nama Indonesia doang, Marswandi. Tommy nggak tahu Cinanya itu apa. Ya. Nah, jadi setelah lo bersyahadat di sini, alhamdulillah. Terus waktu lo pulang, gimana ngomong sama nyokap? Si mama sih cuman kayak ngelogin Tommy nangis, yang benar ya. Oh gitu? Agama jangan main-main. Oh, oke. Soalnya si mama tuh mikir Tommy tuh pindah agama tuh cuma pengen kan ikut teman Tommy gitu kan. Ya udah Tommy buktiin ke mama, Tommy tenang aja. Tuh 1 bulan 2 bulan setelah syarat tuh wah ribet banget kok ribet. Ribetnya gimana? Kan 1 bulan setelah Tommy syarat kan Desember. Natalan. Tommy tuh situ kayak kakak Tommy tuh yang di Bogor masih sering ngucapin sama Natal. Oke. Bilang ya nggak apa-apa kalau dia mah Tommy mah nggak bisa mah dan bilang jelasin semua tuh gini Tommy jelasin semua. Tommy nggak bisa. Terus saya permasalahan Tommy bilang Tommy cara mau congkiring nih, Tommy bilang boleh nggak? Lu ngapain sih ini? Udah kan Tommy ikutin aja Tommy, Tommy bilang. Lu jangan jadi radikal Tommy bilang. Mah Tommy tuh arti radikal sih Tommy bilang. Jelasin lagi gitu kan. Itu banyak di situ lah, slack-slacknya banyak di situ lah. Ya masih adaptasi kali ya. Betul. Terusnya kayak masalah adat. Kayak kemarin kan tuh kakak 1 tahun tuh. Tommy sengaja kabur dari rumah memang. Ketemu teman. Itu tuh keluarga kayak ngunjungin Tommy lah. Pas Tommy pulang, terusnya Tommy dengar mama udah bela kok dia bilang. Orang emang lu ketemu temen lu kan dia bilang. Oh gitu? Iya, nyokap ngebela Tommy di akhirnya kan. Oh oke. Soalnya ada omongan gak enak dari kakaknya mama tuh. Bilang si Tommy Len, kalau misalnya udah bina agama jangan kayak gitu. Kita tuh sama-sama dia bilang. Agama kita sama agama itu sama dia bilang. Saya menghormatin Tommy bilang, tapi kurang hormatin apa sih mah? Saya bilang kan, mama mau ibadah silakan Tommy ikutin Tommy bilang kan. Cuma Tommy jangan paksa buat ikut ibadah Tommy bilang. Akhirnya ya udah si mama kayak ngerti ngomongin ke kakaknya. Kakaknya juga kayak bete sama mama lah akhirnya kan. Oh oke. Banyak ya Tommy berarti bukan di mama sih, lebih di keluarga mama. Keluarga besar. Iya, keluarga besar mama. Soalnya ya kalau papa jarang ketemu lah si mama ini. Iya. Itu yang ribet. Tapi ada loh waktu itu siapa ya? Di sini yang mualaf di syahadat di sini juga si siapa ya? Krisan apa siapa ya? Bukan Krisan. Kesia. Kesia ya kalau nggak salah ya. Setelah dia syahadat, nyokapnya dia dibully sama teman-teman gerejanya. Tommy nonton. Iya kan? Si mamanya Kesia tuh bilangnya apa? Terserah anak gua mau Islam mau enggak, pokoknya dia tetap anak gua. Nah, itu. Yang Tommy rasain sekarang juga nyokap kayak gitu sih, Bang. Alhamdulillah kayak gitu. Maka Tommy sedikit agak senang sih mungkin karena sikap Tommy berubah kali ya. Iya, yang penting sesuai dari kita dulu. Tommy sih memang bilang bukan Tommy yang berubah, mungkin ajaran Tommy yang berubah kayak gini. Iya. Maka Tommy agak senang juga gitu. Kayak Tommy bilang si mama tuh dulu tuh sering nanya, Tom, kok di gereja tuh gini, kok di Islam gimana? Nyokap nanya? Nyokap. Oh, alhamdulillah. Soalnya Tommy bilang, kalau di gereja mah gak bisa mah, gini, bisa di Islam tuh gini mah. Lu udah mulai jelasin. Jadi mulai lama-lama tuh kayak mama, Tom, di Islam tuh gimana? Bukan nanya, kata tuh gimana? Bukan nanya, di Islam tuh gimana ilmunya? Di Islam tuh gimana ilmunya?
belum tertarik kita bilang. Asik, alhamdulillah. Aduh, di dalam Insya Allah rumah nih. Kita doain ya, kita doain. Nah, si Tommy ini, gue inget nih, ini yang paling susah disunat nih. Bukan Ayo, dari sunat. ngaku berapa bulan setelah sadat baru sunat? Bentar kok, 4 bulan. Ah, 4 bulan. Aduh. Kenapa lu takut disunat? Nyari Kenapa? waktunya. Tapi kan itu kan Lu cari waktunya apa udah alot? enggak kok. Kan tapi kan Desember itu kan baru masuk kerja lagi. Oh. Soalnya 2 tahun yang lalu kan Tommy kerja di rumah, freelance. Kerja di rumah, masuk kerja di kantor, gak dapat cuti. Kalau misalnya Tommy bolos, potongannya kan lumayan kok. Oh, potongan. Oh, udah potong. Iya, bukan potong direct kan nih, gajinya dipotong. Iya. Wah, soal sadat sunatnya 4 bulan, Bang. Susah banget tiap berapa minggu gua tanyain kapan sunat, ntar kok. Waduh. Tapi akhirnya nyari kok gitu loh. Sebenarnya kan lu kalau nggak sunat malah repot sendiri. Betul. Tommy akhirnya kan nyari waktu kan. Kok kayaknya Tommy mau kembali deh. Ada 4 hari ini. Jadi Tommy masih masangin diri kok. Pas masuk kerja tuh udah bener-bener belinu banget. Udah geli-geli gimana gitu. Jogi bamban. Kita tenang. Jangan jadi yang ngomong. Lu waktu pertama ke kantor apa naik motor? Ya motor. Waduh, berarti di atas motor gimana tuh rasanya? Lino. Lino banget gendut betul. Bamban ya. Sabar, tenang gitu pelan-pelan gitu. Ngeri kok. Bukan Tommy nggak menolak, Tommy juga mau buru-buru. Iya. Aduh, udah sunatnya paling lama, podcastnya juga paling lama. Setahun baru podcast coba. Oh, udah kayak artis bener lu. Kalah artis lu bener lu. Gua ngundang artis ke sini nggak sampai setahun, ngundang Tommy setahun. Waduh. Itu udah bingung kan lu kan. Waktu Doni ini Coki, udah kalau lagi datang tinggal datang aja. Tahu tuh nggak datang aja, udah tahu tempat. Kayak Tommy yang Bukan buat coki sekalian lagi. mau marah ya kemarin. Tapi bener nggak bohong, ini Cina berbahaya Tommy. Sudah berbahaya. Bener berbahaya Tommy. Bagus nih berbahaya. Oke, berarti sekarang udah ada perubahan lah ya, bokap ya. Bokap belum bisa diharapin. Tommy jarang ngomong bokap itu. Oh, jarang ngomong bokap. Lebih dekat sama nyokap sih. Oh. Nah, terus ngomong-ngomong, waktu itu gue ingat nyokap lu pernah ngirim kue. Iya. Kue apa? Nastar. Ceritanya bikin kue nastar, kirim ke gua, Rik. Gimana ceritanya? Tapi ngomong kan, itu Natal tuh kok. Pas Natal. Sayang Yesus tuh. Terus? Kasih kue nastar nih buat Doni beginiin. Itu nyokap lu yang minta sendiri? Iya. Bukan lu yang minta? Nyokap yang kasih. Oh, aduh. Nyokap kasih kan. Alhamdulillah. Nyokap kasih 2, Tommy ambil 1. Oh. Tommy kasih 2 apa 3 sih? 2 apa ya? 2 ya? Gua apa 3 lupa gua. Tommy yang itu, Tommy ingat teh. Pas itu, kata nyokap kasih Doni, cuman lu kirimin langsung. Wis. Tommy bilang, Terus? kirim lewat mana? Kasih bubur lagi, mas banget. Tapi ya akhirnya yang kerjain kan. Tapi nggak tahu bentuknya gimana tuh akhirnya tuh pasar lah. Nah nyokap bilang kayak apa ya? Bilang kalau dulu makasih lah, udah ngejagain Tommy lah gitu. Akhirnya udah ngirimin nastar. Nah ntar nih buat ini nih ada lagi. Bentar lagi nih. Tapi Tommy anterin namanya itu. Oh, bentar lagi berarti gua dikirimin nastar lagi sama Tommy ini berarti. Tommy anterin. Lanjut anterin. Asik. Tapi terus nunggu kelahiran Yesus dulu nih. Oh, tapi kalau mau ngirim nastar jangan didoain dulu ya. Enggak, tenang, enggak. Nyokap memang jualan nastar. Enggak, memang mama tuh demen masak. Oh, demen bikin gue. Oke. Kalau cara besar memang demen gitu. Apa sekali-sekali kita main ke rumah Tommy aja gimana? Mama udah bilang. Cuman tuh nyokap tuh kayak ngomong gini. Sebenarnya tuh mama mau ketemu. Cuman mama tuh mikirin siapa? Mikirin bapak. Ya udah sementara nggak usah dipikirin dulu. Gimana? Tommy, papa tuh adatnya apa ya? Keras salah tapi kok. Oh. Tommy sendiri kesel sama bokap gitu. Keras salah, Tommy nggak bisa marah lagi. Udahlah, biarin lah. Kalau misalnya kerasnya masih keras bener, Tommy nggak apa-apa lah. Bokap masih kerja? Udah nggak kerja. Udah kerja. Si mama tuh lebih mikirin apa ya? Lebih mikirin gak enakan ngomong si papa kalau saudara datang gitu loh. Oh. Makanya bilang tapi kok ya sabar ya kok belum kelar. Soalnya ya nyokap juga masih mikirin Doni juga tuh. Takutnya saudara Nabi Musa ngomong aneh-aneh, bingung. Bingung Tommy juga. Saudara Nabi Musa ngobrol sama Tuhan kan. Bingung ntar kan makanya, jangan dulu tuh pikirkan. Ya kalau enggak ini, kalau pas gua dateng minta tolong bokap beli rokok di Bogor gitu. Jauh banget ya. Nggak, makanya Tommy bilang nanti Tommy mau nyari waktu sih emang itu. Iya. Tommy pikir, soalnya kemarin kan yang Tommy bilang ke Doni, dari pas yang terakhir kami ketemu Koko tuh,
Nyokap bilang sabar toh ngaduin orang tua. Bu Tommy nggak sabar kok bener. Tommy tuh datang. Pas pulang tuh jam 12 ngobrol sama mama kan. Kayak gimana caranya dapat apa aja kan. Ya Tom bilang ini dapat ini nih. Ada dorongan. Ini dari zakat nih mama Tom bilang pegang lah. Oh zakatnya kasih mama? Kasih nyokap. Alhamdulillah. Beberapa tapi nggak semua. Oh kirain semua. Kirain semua. Nggak jajan dong Tommy bilang. Ada buat nyokap gitu. Oke ya alhamdulillah. Ngobrol. Kayak ada apa sana, teman ada syarat lagi mah, Buddha, mesti kenapa namanya lupa gitu. Akhirnya tuh ngobrol, Tommy nanya ke mama kok, kayak Tommy tanya, mama tau gak sih mah, di agama mama tuh Tuhan tuh ada 3 tuh. Mama Tommy juga gak tau apa-apa kok. Buta, bener kok bener buta, mama Tommy itu bener. Kayak beragama ya udah nyeluncur aja, nggak peduli apa gitu kan. Cuman ngikut aja. Ngikut aja. Akhirnya si mama tuh kayak diem, kayak ngomong. Ini yang mama bilang agama Islam tuh keras, bilang mama tau nggak di Bible mama bacanya lagi kamu bilang, kamu kasih ayat satu tuh. Yang mana? 1 sama 15 itu enggak? Nah itu tuh yang berbahaya kan. Yang berbahaya kan itu satu. Terus mama tau gak nih, mama nih ada gak Tuhan yang masuk suci ngasih suruh makan kotoran manusia tuh? Mama baca sendiri, ngomong mas saya bilang semua ada tuh. Si mama tuh diam tuh Tommy itu. Tommy tanya ke mama sekarang, mama tuh saat lagi berdoa minta Tuhannya Tuhan yang mana Tommy? Bapak kah, anak kah, apa Roh Kudus Tommy? Tuh mama tuh langsung kayak udah diem, lemes saya bapak. Sampai akhirnya ngomong, Tom udah Tom jantung mama sakit, Tom udah diem di situ. Tom udah takut kok, Tom tuh nggak nangis itu, udah takut kok. Pernah dirawat nyokap? Sering kok, kadang. Maka Tom itu ngomong itu agak hati-hati gitu. Akhirnya terakhir Tom nangis, Tom ngomong sama dia tuh kayak, Tom itu sebenarnya kasihan sama mama Tom bilang. Mama tuh orang baik Tom bilang, tapi mama salah tempat. Cobalah pikir lagi mah Tom bilang, agama mama tuh banyak keanehan sih Tom bilang, maka Tommy tinggal itu Tom bilang. Tapi paling enggak kan nyokap lu kenal sama atau artinya tahu Yesus kan? Iya. Pasti sering kan denger Yesus kan? Coba lu masuk dari cara yang lain. Kasih tahu aja, mah Yesus itu doanya gimana? Sujud. Tuh dijelasin kok, Tom udah semua udah dijelasin. Mama tau gak nih Yesus nih? Tom bilang, Yesus tuh doa semalaman Tom bilang. Emang mama ngeliat Tommy doa semalaman gak Tom bilang? Gue tahajud ya, kami sama Yesus sama enggak? Sama Tom bilang. Terus kayak mama ngomong puasa. Iya, puasa pun Tom bilang kan 40 hari Tom bilang. Kami pun sama 30 hari tambah setelah itu ya Syawal ya. Terus Tom bilang, masalah jenggot, Yesus bebas gak Tom bilang? Tommy justru gak mau ikut Yesus, cuma gak bisa Tom bilang. Yesus versi Cina Tom bilang. Kasihan Yesus cuma yang sini doang. Sama Tom bilang nih, Yesus versi Cina cuma Tom bilang. Sama berjenggot Tom bilang, sama Tom bilang. Terus ini mau bisa baca, Tommy kasih ayat yang Yesus sunat Tommy kasih tau juga, cuman Tommy kasih tuh terakhir mama yang Yohanes 17:3 kok. Oke. Tommy bilang nih, Yesus juga syahadat mah. Nih Tommy bilang. Tommy gak bohong. Oh lu buka Bible di depan nyokap lu? Enggak, Tommy pakai handphone. Nih Tommy bilang, Tommy sendiri. Tommy gak ngomong apa-apa mah. Kalau mama gak percaya, mama buka Bible mama cari tahu lah Tommy. Tommy tatuin nih, Tommy kirim ke mama kan, mama cek sendiri lah Tommy bilang, mama takut Tommy bohongin. Di situ udah di jantung mama sakit, tapi udah akhirnya diam lah. Akhirnya mama tuh Tommy dengar tuh nangis sama mama. Bukan dua semalam tapi nangis sama dia akhirnya. Bener kayak apa ya? Kayak dia juga mungkin ngerasa mikir kali ya. Lu bilang gini nanti sekali-sekali ya. Lu cari waktu yang paling enak pokoknya. Kalau nyokap lagi gimana gitu. Lu cari waktu paling enak begini. Bilang, "Mah, Tommy kepengen nanti kalau kita sama-sama sudah nggak ada, kita bisa jadi satu tempat." Tommy lebih keji dari itu ngomong. Udah. Lebih keji malah. Lebih keji. Keji kok. Mama bisa tahu ya, kalau nanti mama dihisap sama Allah, jangan bilang Tommy gak pernah kasih tahu ya. Udah, Masya Allah. Keren. Bukan makin Tommy lebih keji lagi. Nyokap marah gak digituin? Enggak, justru dia mikir. Tapi tuh katanya mikir, cuman tuh gak tahu kenapa, mungkin karena lingkungan dia kok. Karena keluarga juga. Iya, mungkin kalau Tommy rasa sih takut omongan keluarga kali ya. Nanti salian begini, salian. Tommy mikir gitu kok, makanya Tommy, sampai akhirnya Tommy pas terakhir ngomong itu, Tommy ngomong coki, saya udah ngakuin sikap saya udah berubah. Saya udah ngomong juga, tapi gak berubah ya, saya tinggal doa doang sama coki saya bisa makan lagi Tommy. Tommy berharap ya apa jangan sampai ada waktu lagi lah gitu loh. Tapi gini, yang Tommy lihat, nyokap itu percaya Yesus Tuhan. Bingung sih kok, tapi itu asal apa? Enggak, maksudnya sebelum dicekokin sama Tommy ini. Dia enggak kok, dia tuh selalu ala Bapak, gak pernah tanya Yesus, ala Bapak. Oh, Yesusnya enggak terlalu.
Tapi kadang-kadang tuh kalau misalnya kayak kan nyokap tuh kadang kalau doa kan sering ada lagu kan kayak Bang Yesus apa gitu kan. Ya tapi pastilah, walaupun dia Allah Bapa, tapi tetap pasti di bawah alam sadarnya tuh pasti ada Yesusnya, betul, gitu kan? Betul. Maksud gue gini, coba sekali lagi masuk lagi begini. Nah, seumur hidup Mama nih, Mama percaya Yesus Tuhan. Seumur hidup Tommy nggak percaya Yesus Tuhan. Tapi Tommy ngikutin apa yang Yesus lakukan di Bible. Iya. Ya, Mama seumur hidupnya percaya Yesus Tuhan, tapi Mama nggak ngikutin apa yang dilakukan Yesus di Bible. Kalau Tommy mati, nanti kalau ternyata Yesus Tuhan, Tommy rugi apa? Kan nggak rugi. Sama-sama ngikutin. Iya kan? Betul. Tapi kalau Mama nanti mati ternyata Yesus bukan Tuhan, Mama rugi nggak? Resikonya gedean mana gitu maksudnya? Itu Tommy udah ngomongin juga kok. Udah semua. Makanya Tommy udah mentok terakhir tuh, benar-benar Tommy mentok udah gak bisa ngapain lagi. Yang terakhir itu Tommy bilang, Mama tuh kasih Tommy jawaban, Mama doa sama siapa udah terakhir. Tommy udah semua cara Tommy lakuin kok. Dari ngomongin masalah dunia sampai akhir Tommy semua lakuin kok. Sampai terakhir ke Bible Tommy bawa semua. Tapi benar-benar memang ya Tommy cuma ngarepin hidayah dari Allah kok. Iya memang yang bisa membolak-balikan hati memang. Iya. Sampai Tommy tuh asal siap soal tuh doa ya Allah Tommy bilang mau keadaan terpaksa masukin lah mereka lah Tommy bilang. Dia ngomong gitu kok. Iya maksud Tommy biar Tommy bisa sama-sama di surga lah sama dia. Tommy kan mikir kayak gitu kok. Nggak mau mikir yang lain lagi kan. Iya. Cuma ya Tommy nggak tahu cara gimana gitu. Lu doain bokap juga dong, masa nyokap. Tommy kan semua sekeluarga Tommy doain. Tommy berat. Itu saudara Musa juga didoain dong. Oh saudara dari mana ya tuh ya? Lu nggak tahu sih, ini gue ketua langsung ngomong. Oh, Nabi lu gak jangan-jangan. Nabi juga. Bahaya lu bilang. Itu kalau bokap lagi ngomong gitu lu tinggal gitu. Tapi tinggal, pokoknya tapi kalau misalnya mereka gitu, wah ribut nih. Atau kabur adalah ribut lagi pokoknya. Tapi ya gini juga lah, ya istilahnya tadi seperti Tommy bilang lah, yang bisa membolak-balikan hati kan cuma Allah. Iya. Jadi apa yang perlu Tommy lakukan yang sudah cukup ya sudah cukup gitu. Betul, kalau memang masih bisa dilakukan terus ya silakan. Kalau memang nggak bisa ya udah serahin ke Allah semua orang. Tommy jujur hati Tommy karena pas kalau Tommy ngomong ke Tommy, lu nggak bisa kayak gitu Tom, lu nggak bisa nyalain Allah. Tommy tuh langsung kena. Ya juga Tommy bilang. Mesti gimana Tommy akhirnya terakhir itu Tommy bilang mama Tommy tembak semua akhirnya gitu. Tetap nggak mau nerima ya udah. Nanti kalau udah mati jangan salin kalau Tommy nggak ngasih tahu ya gitu. Bisa tega bener lo menyokap bilang gitu. Tommy soalnya ngomong gini kok. Mama tuh enak Tommy bilang sebagai perempuan, bilang di sana mama tuh enak di perempuan. Mama nggak bakal disap sama Allah Tommy bilang. Tanggung jawab Tommy begini sama Tommy bilang. Soalnya Tommy bakal ditanya nanti orang tua lu perempuan gimana, adikmu gimana, istrimu gimana, aku gimana. Tommy tanya sebagai laki-laki. Makanya mama nanti kalau misalnya sampai disap sama Allah jangan pernah berbohong. Jangan pernah bohong. Tommy ngasih tahu semua nih, bukan satu ayat, semua Tommy kasih semua. Mama jangan pernah bohong Tommy bilang. Nanti terserah mama bertahan dengan agama mama sekarang silakan. Tommy pun memaksa, bilang Islam tuh gak ada paksaan mah. Tapi Tommy berat mau mikir. Makanya Tommy bilang mama baca Bible mama. Tapi lu udah pernah kasih Quran belum? Terjemahan lah gitu. Belum kok itu. Belum. Dan Tommy rasa juga dia kayaknya langsung nolak deh, ngedina deh pasti. Nolak dia pasti. Kalau dia langsung nolak, lu kadang-kadang kirim pakai WA ayatnya. Di grup malah grup keluarga. Nih, rasanya nih. Nih hilang semua, bilang hilang dari lain. Hilang dari lain, gimana? Oh lu udah berani kirim ayat Quran ke grup keluarga? Udah kok. Oh keren. Udah, Tommy udah ngasih semua. Makanya Tommy bingung udah pakai cara apa lagi, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Makanya Tommy bilang, Tommy urusan Allah nya Tommy bilang. Udah misalnya kalau Tommy gak bisa ngapa-ngapain lagi soalnya. Selama setahun ini gitu ya? Selama setahun ini Tommy udah bener-bener. Baru setahun? Ya makanya Tommy. Belum 7 tahun? Si Coki bilang, kok juga cinta berbahaya nih bilang. Kenceng juga kau bilang, kenceng Coki. Iya maksudnya, saya juga kan ngarepin mama saya. Tapi sama mama Coki tuh sering nangis di motor, kok main enak Coki, orang tua kau udah muslim. Ya jalan hidup, ini kan masuk surga. Mama saya gimana? Nah Tommy kadang suka sedih gitu kalau saya mikir orang tua, gimana ya Tommy? Kayak Tommy jujur aja, Tommy nggak mungkin aku masa mau cuma di dunia doang kan, nggak mungkin. Nah itulah bedanya gitu ya. Saudara-saudara kita yang lahir di keluarga muslim, mereka dari kecil sampai gede mereka bisa jaga syahadat. Kita yang udah pernah dikafirin sama orang tua, ketika kita sekarang sudah menjadi muslim, orang tua kita belum muslim, itu kan perjuangan kita. Tapi kan perjuangan kita itu juga ada nilainya di mata Allah. Jangan salah, bisa jadi itu juga pahalanya apa istilahnya punya nilai sendiri gitu loh buat kita. Jadi ya boleh-boleh aja kita ngiri sama saudara kita yang muslim, yang dari kecil, yang sudah punya kesempatan banyak buat numpuk pahala.
kita punya jalan sendiri untuk cari pahala kita. Gitu lah. Ya cuman kayak kalau sama Coba sering bercanda-bercanda kan ya, kau enak Tommy juga, kau bayangin kau syahadat bersih dosa kau semua, dia bilang gini-gini. Iya sih. Ya kita kan modalnya itu. Kau juga kalah sama saya Coba, Tommy bilang. Kenapa bang? Saya mau perangkat babi saya. Itu perangkat babi kan dia bilang, babi enak Coba. Sekarang makanan gimana di rumah makan? Nyokap masak babi nggak? Nyokap sekarang lebih takut masak babi sih. Oh gitu? Kenapa? Jadi dia kalau misalnya mau makan kayak makanan-makanan B2 tuh di luar sama adek. Oh gitu. Dia lebih ngejaga Tommy sekarang kok. Oke. Ya Tommy bilang, mah ini spons bagi 2 ya. Ini mama Tommy jangan satuin. Oh, wajan? Wajan pun sama bagi 2. Cuma sekarang Tommy tuh mama nggak pernah masak babi lagi. Dia lebih mikirin ke Tommy-nya mau makan apa, mau masak apa gitu. Yang bisa dimakan bareng-bareng gitu. Alhamdulillah, keren ya. Maka Tommy bilang di rumah tuh sama mama lebih keji sama Tommy lah itu. Lebih kecil. Tommy belum diketok weh, membangun nggak bang? Subuhan udah ajan kemarin. Serius? Udah subuh bang, udah subuh tuh kayaknya. Sampai begitu? Bener, iya bang ya. Waktu puasa kemarin gimana? Puasa paling sayang sama Tommy, dibikinin ini, bikin itu. Gitu. Widih, Lebih sayang sama Tommy gitu. keren. Tommy agak ada senangnya juga gitu, maksudnya. Lu bilang sama nyokap gini, tau gak Mama bangunin Tommy untuk bangun sholat subuh itu udah dapat pahala, dapat balasan. Walaupun sekarang balasannya masih di bumi. Iya. Coba kalau Mama masuk Islam, balasannya nggak cuma di bumi, di surga juga. Oh udah juga. Mama tau gak, mama berbuat baik ini, cuma mama tuh dibaca di dunia doang, pahalanya nggak ada. Tapi itu jelasin semua kok, masa nggak ada gini. Mama tuh kayak Ada, cuma dibalasnya di dunia. Kita bilang mama tuh tetap bahasanya di dunia doang, pahala di akhirat kan nggak ada. Iya. Terus sih mama tuh kayak apa ya? Mama tuh Katolik yang terpapar liberal kali kok ya. Oh liberal. Bener kok, maksudnya tuh yang sangat semua agama tuh sama. Oh. Hidup tuh baik aja bakal masuk surga gitu. Oh. Yang Tommy lihat di situ. Pluralisme. Iya, Tommy tuh kayak udah berat dah ngomong sama mama mesti gimana ya gitu. Ya makanya Tommy cuma satu cara ya doa doang, udah nggak bisa ngapain nangis. Udah setak. Apalagi pas yang Tommy ketampar kalau Tommy bilang jangan gini, wah benar juga gue salah. Coba bilang. Tommy udah berat di situ kok pokoknya. Makanya sekarang Tommy udah berharap sama Allah, ya udah serah Allah. Ya udah, sekarang mah teman tinggal tiap hari bagaimana caranya Tommy memperlihatkan kebaikan ke nyokap gitu. Alhamdulillah itu Tommy bakal akan terus lah. Gitu aja. Tommy bakal perbaikan terus gitu. Mungkin enggak. Soalnya Tommy sama mama tuh nggak bisa mah dan bilang mama enak ngomongnya gini-gini. Tommy nggak bisa. Tommy maaf loh mas, bilang mama saya bilang. Mama tuh bisa tahu dan bilang ridhonya Allah tuh dari orang tua juga. Ya. Murkanya orang Allah dari mama juga sama orang tua. Iya. Tapi nggak berani mas saya bilang. Akhirnya ya udah si mama tuh makanya sama Tommy tuh sekarang tuh lebih kayak ke apa ya? Tapi malah sekarang kayak ngejagain Tommy. Ngejaga banget. Keren dong. Ngejaga banget mas sumpah. Cuman kayak ada beberapa kalau ya, mungkin Tommy pikir ada. Terus saudara-saudara Tommy gimana? Yang lain waktu dengar Tommy masuk Islam waktu itu? Ya kan Tommy bilang keluarga Tommy tuh nggak terlalu kencang sama agama. Iya, maksudnya saudara-saudara waktu dengar biasa-biasa. Biasa-biasa aja. Malah dia nanya siapa perempuannya. Oh. Mau nikah Oh sama iya, siapa? tadi ngomong gitu ya. Itu terus Tommy tuh apa anda gitu. Jadi ternyata kan memang masih benar, masih ada pemikiran-pemikiran di keluarga khususnya dari etnis Tionghoa itu yang pertama, lo mau masuk agama apa aja silakan kecuali Islam. Betul satu. Lo mereka bilang Islam itu agama miskin, Islam itu agama yang ngemis di lampu merah, Betul. Islam itu agamanya koruptor, Betul. Islam itu agama yang di penjara. Betul. Mereka nggak mikir atau nggak kepikiran siapa orang-orang agama apa yang nyopet di Brasil. Orang agama apa yang jadi gembong narkoba di Meksiko? Orang agama apa yang ngemis di lampu merah Manila? Betul. Kan gitu. Mereka cuma kurang luas saja wawasannya. Nah itu semua sebenarnya boleh dikatakan itu adalah hasil daripada politik divide et impera Belanda. Benar banget. Karena dulu kan Cina, India, Arab, Bumi Putra itu kan memang sering diadu domba. Makanya ketika misalnya ada kerusuhan, sentimen negatifnya itu masih ada. Jadi yang dikejar kelompok tertentu. Gitu. Yang Tommy rasa sih itu sih kalau mau. Nah itu makanya tugas kita, tugas semuanya lah, tugas pemerintah juga meluruskan tuh hal-hal seperti itu. Kita harus bisa bersih dari divide et impera Belanda. Benar. Ya dong. Karena kan gimana ya, orang-orang tua zaman dulu kan biasanya kalau udah dengar sesuatu, itu kamu sampai mati juga diinget terus. Nah itu Tommy bilang, makanya Tommy bilang mama tuh kalau misalnya mau ngeliat Islam tuh jangan lihat dari orangnya mas ya. Iya. Jangan mah, orang tuh banyak mah, Tommy nggak bohong. Lihat ajarannya. Banyak mah, dia bilang. Orangnya maaf kalau misalnya yang brengsek tuh banyak Tommy. Tommy nggak bohong, cuma mah tuh lihat ajarannya mah. Iya.
Karena kalau sama pukul rata semua ajaran satu orang brengsek segala ajarannya, berarti Tommy sampai pukul rata dong Tommy bilang. Iya. Ada orang Katolik yang memperkosa orang, Ada. bisa dong Tommy. Iya. Gak bisa kan, mama gak terima kan? Nggak boleh. Iya, makanya Tommy gak bilang gitu man. Kita tuh beragama sesuai ajarannya Tommy. Mama dipelajarin belum? Ya terus di kantor gimana? Nggak ada masalah? Di kantor Waktu masuk Islam di kantor nggak ada masalah? enggak, Tommy kan mualaf sebelum masuk kantor kok. Oh sebelum masuk kantor yang baru ini. Cuman kocak Kenapa? kayak orang-orang tuh, wah lu mualaf mas, gak mungkin lu, dia bilang udah begini. Tampang begini Iya, gitu. gak mungkin lu mualaf gini. Baru gua misalnya kayak teman-teman kan, baru gua yang bilang, baru begini. Gak mungkin lu, dia bilang bohongin gua kan, dia bilang gitu. Sampai kayak anak-anak perempuan tuh ya, Pak Patomo jalan dong KTP Patomo bilang. Tuh yang bilang, Bukan. ada 2. Ya KTP kan lu udah ganti. Ada 2 KTP-nya kan. Lo yang lama lu nggak balikin? Gak buang, udah. Buat bukti gitu. Wah lu bahaya juga nih. Kalau usah ketemu orang Katolik kan, Pak sama Katolik tuh ya kita ngomong dulu. Kita ngomong juga. Nggak usah lah balikin aja. Gitu-gitu. Oh, bisa jadi channel lu ntar lu. Aduh. Makanya bilang, ya udahlah. Jadi di kantor ya Aman sih. aman. Terus di masjid rumah lu udah jadi apa? Itu kok Tommy tuh mau cerita Tommy nggak tahu apa yang Tommy kirim ya kok masjid Tommy tuh gini, mungkin tuh Allah ngasih ke Tommy kali ya, rezeki Tommy kali ya, bilang gitu. Pas datang tuh kayak orang-orang yang baru yang udah kenal Tommy, kayak ada yang kok baru sholat sekarang, kemana aja kemarin loh, kemarin kan masih Kristen ya, masih Katolik gue gereja. Pada seneng ya? Pada seneng masih alhamdulillah gini mas, istiqomahnya apa ngomong gitu semua kan. RT gimana? RT juga sama sih. Oh nggak joget-joget ya? Enggak juga. Oh nggak sampai joget-joget? Seneng juga, cuma saya ya kami diterima dengan baik sih kok. Alhamdulillah. Benar-benar kami tuh kayak treatmentnya tuh benar-benar mas nanti begini ya gini. Kayak ada nawarin nanti ngaji sama saya ya mas gini. Lu udah ngaji kan? Alhamdulillah belum. Cih, gimana sih lu? Tapi udah bilang sih, ada di rumah tuh ada. Pengajian? Iya pengajian. Ada ngomong sama Ustadz Sultan sih, ada nama Ustadz Sultan tuh. Kami minta sama dia sih emang. Ada. Cuman belum ketemu waktunya. Kami jujur kok kami berangkat kerja pagi pulang malam. Jam berapa pulang? Kadang sampai rumah azan. Azan apa? Azan Isya. Maghribnya kodok kadang. Sebenarnya kalau azan Isya pulang sampai rumah, lu setelah pulang mandi bersih-bersih jam 8 kan lu bisa mulai. Nah permasalahannya Tommy tuh nyampe rumah sholat 7:30 langsung beres-beres rumah kok, beli makanan buat orang tua. Oh. Tommy nggak. Waktunya nggak banyak. Ya udah kalau gitu Sabtu Minggu lah. Nah Sabtu kan Tommy masih kerja. Semua sore tuh kadang pernah ada kayak janjian ketemu. Nanti si Ustadznya kemana, Tommy-nya kemana. Oh. Kalau minggu. Waktu itu kan lu udah ditawarin guru privat iya, juga. Kalau kan bisa online juga kan. Tapi pikir tadi udah gitu. Masih waktunya Tommy takut nggak konsen doang kok. Benar-benar nggak takut daripada nanti asal-asalan atau ngaji nggak jelas gitu. Minggu di bapak rumah tangga. Iya kan nggak seharian full lah. Seharian full. Cuman kadang tuh minggu capek istirahat. Bener kayak waktunya dulu tidur leha-lehaan gitu. Bisa ngapain Tommy kok. Cari waktu lah. Iya, Tommy udah Coki pun udah ngamarin Tommy. Kok masa kalah sama anak saya sih udah ikro 3 kok belum dibilang. Iya, lu mau sampai kapan kalau begitu? Iya juga itu. Lu harus sempetin waktunya. Iya juga ya. Kok masa kalau masih Luna dia bilang ikro 3, saya kan nggak mungkin ngajarin kau dibilang. Ya, udah kau carilah dia. Ya udah anak si Coki aja suruh ngajarin. Orang-orang iya bisa cari Coki lah. Iya. Cari waktu lah, sempetin waktu lah. Dan yang lu sempetin, yang lu paksain waktunya itu kan kebaikan buat lu. Iya benar kok. Ya mungkin ini Tommy masih rada bangsa mungkin lah. Kayaknya Tommy nih. Carilah waktu lah, sayang loh. Itu Iya kok. Itu sesuatu yang bisa jadi saksi buat kita nanti di sana. Ya tapi maksudnya Tommy pun walaupun nggak ya mungkin Tommy salah nggak ngaji lah mungkin. Tapi maksudnya tuh kayak baca-baca Quran tuh masih lah Tommy lah. Gue bukan nggak nawarin lo ya. Nawarin. Gue udah nawarin terus loh. Guru privat nawarin, sunat nawarin, podcast nawarin. Podcast setahun baru datang. Sunat 4 bulan. Kayak Tommy kagum tuh sama David. Nah, itu iri sebenarnya sama David tuh sama yang siapa kok? Yang perempuan yang orang Batak tuh yang kalau bilang datang ini udah hafal ini. Kok orang bisa ya Tom? Iya. Kok nggak bisa? Tuh mikir-mikir kapan gue bisa aja? Gini, sekarang lu kejar dunia, lu kerja misalnya ya, lu kerja tapi lu nggak sempetin waktu buat baca Quran, lu sampai kapan? Itu dia kalau Tommy. Nanti giliran lu udah sempet, lu udah nggak bisa ngapa-ngapain misalnya, gimana lu? Itu dia kalau. Sempetin lah.
Insya Allah kalau bisa kamu nanti mah. Tommy cari waktu dulu. Lu berbuat kebaikan, oke. Lu mengajak mama lu misalnya, tapi lu nggak ngaji, wah sayang. Iya. Tommy coba nanti, bukan mau coba sih, emang udah ngomong ke Ustadz Sultan itu udah ngomong. Cuma memang waktu itu belum ketemu kok. Soalnya Tommy nggak tahu kenapa Tommy tuh kayak masih apa ya, milih-milih sih kok, jujur lah milih-milih guru gitu Tommy. Kalau kadang coba dulu aja yang dari guru privat kita, lu janjian, dimulai dengan seminggu sekali dulu nggak apa-apa. Ya, nanti kalau udah lu bisa cari waktu lagi tambah seminggu 2 kali, gitu. Gimana kan nanti coba Tommy minta kok dah. Iya, nanti tinggal suci aja, daftarin. Kita kan kerjasama dengan lembaga kursus privat. Nanti kursus privat itu akan cari guru yang rumahnya dekat sama rumah lu. Gitu. Jadi nanti lu tektokan sendiri sama gurunya. Hari apa bisa, digeser-geser dikit waktunya nggak apa-apa. Sesuai dengan guru itu bisa gitu. Iya kok. Sayang lu udah setahun masih belum bisa ngaji ah. Nah ini contoh nih berarti, contoh buruk nih berarti nih. Tapi enggak, maksud Tommy enggak ya mungkin salah jangan diikuti lah Tommy gitu. Ya. Tapi ya setidaknya Tommy enggak kosong-kosong banget lah kalau hari. Iya, iya. Lembaga enggak kosong-kosong banget loh. Tommy rasain sih itu. Kan Tommy juga belajar sendiri ya. Iya. Cuman maksud saya kalau belajar sendiri tuh masih lebih bagus kalau belajar dari gurunya. Betul. Ada yang mendikte Tommy. Iya. Kalau belajar sendiri ntar guru setan. Itu udah Tommy rasain. Nah, itu kan. Jangan sampai udah setahun. Malu melunak. Oh, tapi dari gitu ya ini anak gue ini Igor 3. Iya. Makanya kalau anaknya si Coki lagi belajar ikro, lu ikut aja kalau. Gue udah bilang, saya disamain sama yang di masjid baca-baca masjid bareng-bareng Coki. Tommy ngomong. Iya apa? Biasanya kan masjid punya program. Ada, memang ada. Tommy udah pernah sekali kok gitu, udah pernah. Cuma memang waktunya Tommy nggak bisa gitu. Lu udah hafal berapa surat kan pasti kan? Ada. Nah, lu harus pastiin bacaan surat tuh benar. Itu dia. Jangan cuma lu hafal sesuai dengan yang lu baca, yang belum tentu benar gitu. Ya Tommy sih. Takutnya mohon maaf. Ya. Takutnya gini, yang lu baca salah, maknanya salah. Nanti sholat tuh jadi nggak diterima gimana? Nggak sayang gitu maksudnya. Iya Tommy juga mikir itu sih kok. Cuman ya, nanti Tommy saya lah cari waktu lagi Tommy lah buat itu. Ya. Tommy juga mau kok. Masih ada waktu lah, insya Allah. Oke, terus pesan dong buat yang nonton dong. Terutama pesan buat nyokap dong. Nyokap lagi. Ya nggak apa-apa, kenapa? Kan kita nggak boleh bosan-bosan. Apalagi orang tua kita sendiri. Apa ya? Tommy mau pesan apa ya? Buat yang muslim. Oh iya, kalau gue sih pesan nastar. Oh siap. Ada ntar nanti. Ada nanti kasih aja. Apa ya pesan Tommy ya? Mungkin Tommy buat yang baru mualaf kali ya. Sama yang baru mualaf tuh kasihan banget lah kalian pokoknya mas. Dulu Tommy mikir gini kok. Dulu di umur Tommy yang 24, yang Tommy pikir tuh dewasa udah cukup lah Tommy pikir. Dewasa Tommy udah paling bagus lah tuh dewasa tuh ya. Ternyata setelah mengenal Islam, ternyata dewasa tuh nggak bagus kok. Masih belum cukup dewasa itu. Harusnya? Tommy ngerasa sekarang lebih tinggi lagi tuh berserah diri kok. Itu yang Tommy rasain sekarang. Tommy tuh benar-benar udah kayak apa ya sekarang ya, ngejalanin apa tuh, mungkin karena ini, karena lebih ingat Allah sekarang kok gitu. Betul, jadi nggak suzon ya? Nggak suzon. Itu makanya Tommy bilang, kalau orang yang baru dewasa jangan berharap dulu enak dah, belum tentu gitu. Belum bisa berserah diri dulu belum gitu. Pikir gitu doang sih. Betul. Itu yang Tommy rasain sekarang. Terus yang belum muslim gimana? Yang belum muslim ya. Dia mau ngomong gak tega kayaknya nih. Ya bagaimana lah. Kalian lah semuanya. Cuman ya ingat, ini pesan si Gondrong nih. Sama Coki? Iya, si Coki ingat jangan cari orangnya ya pokoknya. Asli. Pokoknya jangan bodoh di zaman yang internet inilah. Bacalah. Kalau Tommy gitu benar kok. Baca, tidak membawa waktu juga kan, nambah ilmu. Jangan sampai mati bodoh karena jangan baca. Udah itu paling benar kok. Jadi judulnya cuma satu kata ya? Ikro. Baca. Lu belum ikro. Belum ikro. Dia bilang baca benar kok. Itu benar baca. Iya. Ya, alhamdulillah. Pokoknya apa yang masih kurang di kita, ya ayo buruan kita tutup. Apa yang kita sudah lakukan, ayo kita tingkatin lagi. Itulah. Ya. Betul kok, betul. Iya. Benar. Iya. Baik. Alhamdulillah. Ya, senang sekali kita tadi udah dengar cerita dari Tommy. Mudah-mudahan
cerita dari Tom ini bisa menjadi inspirasi buat kita juga ya. Bisa menjadi inspirasi juga buat yang muslim maupun yang belum muslim. Apapun ya kita memang harus bisa belajar menyerahkan diri kepada yang menciptakan kita, ya kan? Mudah-mudahan juga buat pemirsa ini bisa menjadi inspirasi, meningkatkan iman kita, membentengi akidah kita ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Nah, buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, termasuk juga buat membina para mualaf seperti dia nih. Jangan saya dong. Lah iya lu dong. Ya, buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami bisa mengirimkan ke Bank Muamalat. Baru nih Bank Muamalat. Nomor rekeningnya keren. Berapa? Sacap-sacap sampai-sampai. Nah, tapi Cina bukan Cina tuh nggak tahu apa tuh saya 30 300 300. 30 300. Nah, ya itu nomor rekening kita yang baru atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita undur diri. Pamit ya, nanti kapan waktu kita ngobrol lagi? Siap. Kapan? Setahun lagi? Iya. Jangan lo, ntar kalau pas Natal aja ya. Boleh, datang. Natal lu datang sini, mau nastar, kita ngobrol lagi ya. Siap. Insya Allah ya. Baik, kalau begitu kita undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tom, lu buruan belajar Iqra. Iya kalau misalnya. Ya.